Scripture alone ya, atau hanya Alkitab saja yang menjadi landasan sekaligus otoritas tertinggi dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Lahir dari semangat reformasi gereja Protestan. Saudara, sebetulnya Martin Luther sedang menentang sebuah praktek di gereja pada masa itu, yaitu praktek pembelian surat indulgensi, surat pembayaran utang dosa. Jadi begitu banyak dosa yang sudah pasti kita tidak mungkin sadar dan bisa kita akui. Kemudian kita mati. Habis mati, maka belum boleh masuk surga. Kita mesti bayar dulu semua dosa itu. Nah, sisa dosa itu dibayarnya di purgatori atau api penyucian. Dibakar, dimurnikan ya, disucikan ya, baru kalau udah siap kita bisa masuk surga. Berapa lama di purgatori itu tergantung sisa dosa yang belum dibayar. Jadi surat indulgensi ini adalah surat yang disahkan oleh paus. Kalau kita beli surat itu, dosa-dosa kita sisa nanti habis mati itu dihapus, lunas dengan beli surat ini. Langsung kita masuk ke surga. Jadi kalau sekarang kamu beli surat indulgensi itu bukan cuma buat dirimu, tapi juga buat sanak saudaramu yang sekarang sedang berteriak di purgatori. Beli lagi akhirnya ya, surat indulgensi bukan cuma buat saya. Dan Luther merasa dan dia percaya bahwa itu praktek teologi atau praktek gereja yang salah, yang tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Maka itulah alasannya dia memakukan 95 tesis. Ya, dia menentang penjualan surat indulgensi. Di dalam konflik itu, saudara, Luther makin belajar Alkitab. Semakin dia menemukan bahwa banyak ajaran gereja yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi ini adalah sebuah gerakan supaya gereja ini harus direformasi. Ya, tidak ada bedanya dalam hal kuasa rohani antara rohaniwan dengan jemaat. Roh Kudus itu tinggal di seluruh gereja, bukan hanya dalam kepausan. Makanya kita kan selalu mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Ya, aku percaya kepada gereja yang kudus dan am. Gereja itu bukan gedung, tapi semua orang percaya. Ya, kredo tidak mengatakan aku percaya kepada paus. Maka tanggung jawab menafsirkan Alkitab itu ada pada semua orang percaya. Alkitab itulah yang harus dipakai untuk menilai dan menguji semua ajaran gereja yang berasal dari tradisi. Siapa yang mengatakan bahwa paus itu satu-satunya pribadi yang diinspirasi oleh Roh Kudus sehingga nggak mungkin salah? Nah, saudara, kepercayaan ini berasal dari tradisi gereja. Sehingga kalau memang tidak sesuai Alkitab, tradisi itu harus ditolak, harus dibuang.